Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi syara'il islamiyyati jawabira wa zawajira an iktirafil jarimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa ilaihi yurja'ul amru la mahalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahidan wa mubashiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u hada wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah bimtithali awamirillah wajtinabi jami'il ma'siyatillah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Qadi Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluh, yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat kita masih istiqomah di jalan Islam, itu merupakan dua nikmat yang terbesar. Karena tidak setiap orang bisa mempertahankan imannya, dan tidak setiap orang yang bisa mempertahankan keislamannya. Jika disebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk tanpa dibeda-bedakan lagi. Umat Islam dapat rezeki, orang kafir juga dapat rezeki. Itu tanda Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Tetapi sifat Allah yang disebut Ar-Rahim tidak bisa dilaksanakan pada orang kafir. Karena sifat Ar-Rahim itu khusus hanya buat umat Islam saja. Allah memberikan nikmat iman, memberikan nikmat kita tetap istiqomah di jalan Islam. Ini adalah nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan apapun kata-katanya, tidak bisa dijual sebanyak apapun hartanya. Karena itu nikmat iman dan Islam ini adalah buah dari kasih sayang Allah kepada kita dengan sifat Ar-Rahimnya yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Sehingga layak kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas nikmat ini. Termasuk nikmat beribadah di hari Jumat dan amalan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat serta membaca selawat khusus pada hari Jumat, itu semua adalah nikmat dari Allah. Dan insya Allah apabila kita laksanakan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tak bosan-bosannya saya menyeru kita semua, mari berselawat kepada Rasul, terkhusus di hari Jumat, sebagaimana di dalam kitab I'anatul Talibin
Siapa yang membaca selawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sebanyak 80 kali, maka Allah akan menghapuskan dosanya selama 80 tahun. Mudah-mudahan selawat yang kita bacakan baik setiap hari ketika kita hendak tidur dan terkhusus pada hari Jumat, mudah-mudahan dengan selawat ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya mujibat du'a is-sa'ilin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini terkhusus di Sumatera Utara digegerkan oleh peristiwa-peristiwa kejahatan, dan peristiwa kejahatan itu terus dilontarkan di media massa. Apakah ini unsur politik atau tidak, atau ini kriminal biasa, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada kejadian yang disebut dengan maraknya begal. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi faktor maraknya kejahatan ini dan kejahatan-kejahatan lain? Banyak faktornya. Ada faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, pengaruh alkohol yang saat ini semakin banyak terjadi, pengaruh obat-obatan terlarang, ganja dan yang banyak lagi jenis lainnya, karena hubungan asmara atau perselingkuhan, juga pengaruh media sosial yang banyak membuat informasi negatif. Di sisi lain juga ada penegakan hukum yang sangat lemah, atau bisa juga bahwa ada durasi 5 tahunan sekali yang disebut pesta demokrasi dalam rangka pemilihan presiden di masa yang akan datang. Muncullah selalu isu-isu yang sebelumnya mungkin tidak terdengar atau terdengar sangat lemah, tapi semakin kuat pada masa-masa sekarang ini. Apakah ini pengalihan isu? Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang jelas bahwa ada pelaku yang disebut begal dan ada korbannya, serta ada pembunuhan yang dilakukan oleh begal dan barang yang diambilnya. Di sisi lain, mungkin karena penegakan hukum sangat lemah, masyarakat akhirnya main hakim sendiri, main hajar sendiri. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa ini terjadi? Yang pertama, karena faktornya adalah lemahnya iman secara mendasar. Kalau lemah ekonomi tapi imannya kuat, insya Allah dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia mengamalkan amalan sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa melaksanakan sholat duha di pagi hari, dia bisa baca surah Al-Waqiah di malam hari, atau dia bisa baca surah Yasin setelah sholat subuh. Kalau imannya kuat tapi ekonominya lemah, bisa begitu. Tetapi yang terjadi ini, sudahlah imannya lemah, ekonominya juga lemah. Inilah yang terjadi. Pengangguran banyak di mana-mana. Pekerjaan yang dulunya mungkin di perusahaan ada karyawan, sekarang sudah kerja kontrak, tak cocok, buang. Berapa bulan kerja kontrak? Misalnya 4 bulan.
tak beres pula campakkan oleh perusahaan tanpa pesangon. Ada kerja kontrak. Pengangguran. Karena itu maka asal yang harus dibentuk pada manusia ini adalah kekuatan iman. Siapa yang membentuk kekuatan iman itu? Kita. Siapa yang mendidik? Orang tua kita. Maka seorang ayah, dan kita insya Allah mungkin yang sudah berkeluarga dan punya anak, arahkan anak kita semua untuk benar-benar memahami agama. Sedangkan memahami agama saja belum tentu baik, apalagi tak memahami agama. Maka pahami, masukkan anak ke pondok pesantren, masukkan anak ke sekolah-sekolah ngaji, walaupun bisa dia di sekolah umum, tapi bekali dulu didik anak tersebut dengan pola keimanan yang baik, sehingga ketika ada masalah, dia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Tapi ketika ada masalah, dia hanya mengadu kepada Tuhan Rabbul Alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pembentukan iman, pembentukan Islam, pembentukan pemahaman dari ajaran agama Islam ini dimulai dari awal, dari pendidikan dasar, sehingga keluargalah yang paling penting untuk memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk memahami agama, sehingga insya Allah agama yang ada pada seseorang menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor penting lainnya adalah faktor masyarakat. Masyarakat harus peduli. Kalau seandainya ada anak yatim yang tak sekolah, kita yang menjadi ayah angkatnya, membiayai dia. Kalau kita punya harta berlebih, infakkan, sedekahkan untuk pendidikannya. Kalau seandainya kita tidak peduli, anak ini kemudian besar, dididik di jalanan, akhirnya menjadi penjahat besar, rumah kita pun mau dimalingnya. Kendaraan kita pun mau dibegalnya. Kita pun mungkin mau dibunuhnya. Maka kepedulian masyarakat itu penting. Ada anak yang kurang baik, di mana rumahmu nak? Siapa ayahmu? Ayah sudah meninggal, berarti anak yatim. Maka anak tersebut setidaknya dibantu. Kalaupun dia tidak anak yatim, mungkin bisa dibantu keluarganya karena dalam keadaan miskin, apalagi sekarang biaya pendidikan bukan murah. Oleh karena itu maka kepedulian masyarakat untuk bisa menjadikan masyarakat yang memiliki sifat kedermawanan, memiliki sifat kepedulian kepada yang lain, insya Allah inilah yang menguatkan keislaman, kesatuan umat Islam di antara kita. Mungkin orang kalau dinasihati saja muak hatinya. Sebentar-sebentar datang-datang nasihat, sebentar-sebentar nasihat, muak. Yang kuinginkan bukan nasihat. Ada orang yang semacam itu. Tetapi ketika dibantu dengan nasihat yang sedikit pun, insya Allah orang itu pun bisa berubah, bisa dengan berbagai macam usul. Maka kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak sekolah pun harus kita lakukan. Serta kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat untuk saling bisa menasihati. Ingat hadis Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi,
Wadzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Yang paling efektif ini adalah para penguasa. Penguasa paling efektif untuk mencegah kemungkaran. Kenapa? Di sana ada tentara, di sana ada polisi, di sana ada Satpol PP. Kalau awak secara pribadi takkan mungkin bisa melawan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, yang itu sifatnya seolah-olah secara sistemik ada. Misalnya ada keyboard bongkar, ada keyboard mak lampir dan lain sebagainya. Itu di tengah-tengah masyarakat terjadi. Sebagai tetangga mungkin kita bisa menasihati. Nah, ini masuklah dalam kategori yang kedua. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kau tak mampu dengan tanganmu, kau tak punya kekuasaan, tak punya kau tentara, tak punya kau pasukan, dengan lisan. Wah, janganlah pakai keyboard mak lampir, wah. Karena keyboard itu dilarang, wah, dalam agama Islam. Tak boleh menampakkan aurat. Apalagi yang nyanyi itu adalah setengah manusia, setengah jin, LGBT, bencong, dan lain sebagainya. Jangan wak begitu, nasihati. Itu yang disebut dengan fa'il lam yastati fabilisanih. Kalau tak mampu kau dengan kekuasaan, tak punya kau pasukan, tak punya kekuatan, maka dengan lisan, nasihati. Nah, ini yang kedua. Kalau tak mampu juga, fa'il lam yastati fabiqalbih. Dengan hati, aku bercakap tak bisa, tapi aku benci sekali lihat kelakuan orang-orang itu yang menyewa keyboard mak lampir, keyboard tak jelas tuh, buka aurat dan lain sebagainya. Dalam hatinya merasa benci, tetapi wadzalika aful iman, itulah selemah-lemah iman. Pertanyaannya sekarang, kadang-kadang ada maksiat, rasa benci pun tak ada dalam hati kita. Sudahkah? Atau masih adakah iman dalam hati kita ini? Melihat maksiat itu tak benci kita. Melihat di TV ada bencong-bencong tuh berkeliaran, kita malah tertawa-tawa. Harusnya apa yang Allah benci, awak benci. Walaupun mau ketawa, awak tahan. Kenapa? Ini dibenci oleh Allah, maka saya pun harus membencinya. Allah, apa yang Allah senang, maka kita pun akan senang. Kita pun mungkin ikut tertawa-tawa ketika mereka menyanyi dan lain sebagainya, membuka aurat dan seterusnya. Karena itu ini faktor yang kedua. Masyarakat penting untuk menjaga agar suatu komunitas masyarakat itu benar-benar terjaga, sehingga masyarakat itu akhirnya menjadi masyarakat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Pokoknya peduli. Ada orang melakukan kemaksiatan, keplingnya sigap, RW-nya sigap, RT-nya sigap, kepala desanya sigap, camatnya sigap, bupatinya sigap. Itu di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena didukung oleh masyarakat yang memang anti terhadap kemaksiatan tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, anak ini sudah disekolahkan di sekolah agama, di pesantren, di tengah-tengah masyarakat pun sudah dinasihati dia, tetapi begitu pula modelnya tidak mau berbuat baik, modelnya selalu melakukan kejahatan, mencuri, menipu, bahkan membunuh orang, maka muncul peran yang ketiga adalah negara dengan berbagai hukumannya. Negara wajib menghukum orang tersebut. Kenapa? Dua pilar yang sebelumnya sudah dijalankan tapi tidak mampu untuk menghentikan orang ini dari melakukan kejahatan. Disitulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fil qisasi hayati ya ulil albab,
Di dalam hukum kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berfikir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk menghukumi kejahatan itu dengan hukum qisas. Kalau ada pembunuhan kemudian diselidiki, diputuskan di pengadilan, ternyata terbukti bahwa dia yang melakukan pembunuhan secara berencana, maka hukumannya juga adalah hukuman mati. Itulah yang dimaksud dengan qisas. Kalau dilukainya sebelah mata, itu sama dengan 50 ekor unta. Dua-dua dilukainya mata, 100 ekor unta atau 200 ekor sapi. Begitulah. Dalam Islam harga manusia, harga nyawa manusia terlalu mahal. Harga anggota tubuh manusia ini terlalu mahal, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan hukum yang sangat berat terhadap pelaku yang melakukan pelukaan atau melakukan pembunuhan. Bahkan begal dalam Al-Quran, jika dia melakukan pembunuhan, merampok harta, menakut-nakuti masyarakat, begal itu wajib untuk disalib dan kemudian dipotong kaki dan tangannya secara bersilangan. Itulah hukum terhadap pelaku begal. Karena dia bukan hanya membunuh, tapi dia menakut-nakuti masyarakat. Bukan hanya menakut-nakuti masyarakat, tapi dia juga mengambil harta orang yang sudah dibunuhnya tersebut. Maka ini disebut dalam hukum fikih qut'ut thariq atau begal tadi itu. Apa hukum begal? Hukum begal itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dia disalib dan kaki serta tangannya dipotong secara bersilangan. Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Atau tangan kirinya dipotong, kaki kanannya dipotong. Itulah hukum terhadap pelaku begal yang menakut-nakuti masyarakat, mengambil harta masyarakat secara serampangan, secara kasar, bahkan tidak segan-segan membunuh orang yang mempertahankan hartanya karena dirampok oleh begal tersebut. Mudah-mudahan para begal mendengar ini, dan mudah-mudahan hukum ini diterapkan di negeri ini sebagaimana dulu para khalifah telah menghukumkan itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah aman, seluruhnya aman karena berhukum dengan hukum Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Islam, istiqomah senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengupayakan diri kita supaya semakin paham agama ini. Belajarlah, belajar tafsir, belajar hadis, belajar apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan dalam Islam, sehingga kita paham. Dan termasuk juga belajarlah ilmu tasawuf untuk menenangkan diri saat kita mendapatkan musibah, sehingga kita bisa menimba ilmu itu untuk kembali kepada Allah dalam persoalan apapun. Dan mudah-mudahan kita juga peduli terhadap masyarakat, care apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat. Ada planning, ada perencanaan, ada anggaran yang kita buat untuk membantu orang-orang yang susah. Insya Allah kalau kita bantu orang susah, takkan pernah kita mengalami kesusahan. Yang terakhir, kita terus mendorong negara ini supaya negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya kembali ke dalam ajaran Islam, kembali menghukumkan apa saja dengan hukum Islam, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan ijma' sahabat, dan sesuai dengan qiyasus syar'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Ummah.
Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan agenda itu semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.